punya kita silaturahmi. Betul, betul, betul. Fadilah silaturahim itu kan banyak, Bang. Alhamdulillah. Ada kopi. Bu, numpang ya. Basah. Di mana basah? Basahnya Di sini aja. Alhamdulillah. Sama. Ih, Mas Boy. Mas Bang. Ya. Allah. Ya Allah, kalau musuh pelawak gini ya Bu. Ibu jangan ngantuk dulu ya. Oke, kita lanjut Bu. Lanjut, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita tadi ada sebuah pelajaran yang bisa diambil gitu kan ya. Bagaimana kemudian pada saat kita memberi sesuatu, itu diambil segini. Diambil. Saya kan kalau saya ambil takutnya kayak Bang Sulan. Wah, bisa hilang. Nggak bisa habis. Yo. Itu jangan ikut-ikut, nggak usah. Kamu bukan tukang sulap. Nah tuh ya, masya Allah ya. Baik, kita lanjut ya Bu. Jadi dari apa yang tadi ada di hadapan kita, bagaimana kemudian pada saat kita memberi, gitu ya. Apalagi diniatkan untuk ibadah, gitu ya. Pasti Allah berjanji akan melipat gandakan, bahkan banyak lipat gandanya, gitu ya. Dan itu juga ada di surat Al-Baqarah. Kita tahu kan dari 10 jadi 10 kali lipat, dari 70 kali lipat hingga 700 kali lipat, hingga tidak terhingga ya. Baik, Bang Ajis. Ya. Selama di Solo, kan udah di Solo berapa hari ini, gitu ya? Udah kemana aja? Alhamdulillah sudah keliling-keliling. Ternyata Solo ini kalau malam itu kota kuliner. Kota kuliner. Udah makan apa aja berarti? Oh banyak, saya minum susu. Susu apa? Itu yang jahe. Susu segar. Ya, susu jahe. Susu jahe. Terus? Itu saya kalau ke tempat-tempat makan, itu orang-orangnya baik Bu. Masya Allah. Lihat baik dari mana? Pedagang-pedagangnya itu luar biasa. Itu kalau saya datang, Bang mau minum apa? Ditawarin. Pulang dibayar. Emang modalnya mau gitu? Mana-mana dagang juga gitu. Jadi banyak deh ya. Alhamdulillah ya. Jadi salah satu kulinernya itu tadi minum susu jahe. Masya Allah. Baik. Terus Bang, rencana nanti kan dengar-dengar Abang tuh tanggal 13 Desember ini itu mau berangkat ke Sumatera Utara. Itu rencana mau ngapain aja di Sumatera Utara? Iya, kita insya Allah Bu, kita minta doanya Bapak. Ya insya Allah tanggal 13 saya mau ke sana bersama Mas Adit, beserta tim juga. Dan tim juga sudah ada di sana. Itu untuk menyalurkan apa yang hari ini Ibu sisihkan sebagai rezeki Ibu, Bapak, itu untuk saudara-saudara kita di sana. Baik. Saya minta doanya biar saya selamat, sehat. Amin. Karena perjalanan di sana sangat jauh Bu. Ya, dan kedua juga masih masih tepatnya masih belum ini ya. Iya. Proses asesmen dulu ya kan. Nah, saya biasanya hadir di sana itu adalah menghibur anak-anak yang ada di sana dan juga ibu-ibunya. Yang kalau dibilang biasanya gitu trauma healing. Jadi pasca musibah itu banyak anak-anak itu mereka itu trauma. Baik. Makanya saya hadir di sana itu adalah untuk menghibur mereka. Walaupun nggak lama, tapi insya Allah mereka terhibur. Baik. Karena bukan hanya anak-anak aja, ibu-ibu, ya kan, bapak-bapak itu juga banyak yang trauma ketika musibah itu. Baik. Ya, jadi di dalam program Perma Healing itu kan sekarang ini juga yang terjadi, gitu ya. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya, ya. Jadi mereka ini sekarang ini sebatang kara, gitu ya. Ada yang sekarang jasad ayahnya belum ditemukan, jasad ibunya juga belum ditemukan, gitu ya. Jadi bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sungguh luar biasa tuh, ya. Jadi kita nggak pernah tahu gitu ya kapan tuh kita tuh masih bisa kumpul dengan orang tua. Mungkin pagi ini masih bisa kumpul sama orang tua, ternyata sore malamnya udah nggak bisa gitu. Nah, menurut Bang Aziz nih ya,
kenapa sih kita itu harus ngemuliain orang tua gitu? Karena tadi kan kita sudah panggil ibu-ibu tuh, gitu ya. Ya. Jadi apa sih pentingnya orang tua buat Bang Ajis gitu? Jadi gini, Ibu mohon maaf, ini mah cerita saya ya, ini mah cerita saya perjalanan yang saya alami, gitu kan. Sebetulnya ini khusus ketika ini buat adik-adik saya gitu loh. Karena apa? Satu, kenapa saya begitu mencintai ibu dan mengidolakan ibu saya? Pertama yang tadi saya bilang, saya ini lahir dari rahim seorang ibu. Yang mungkin ibu-ibu di sini merasakan bagaimana menjadi seorang ibu 9 bulan 10 hari. Ibu itu membawa ya kan anaknya kesana kemari pasti dibawa, karena selama ini belum pernah saya lihat orang hamil itu kalau mau ke pasar ditaruh dulu. Ya mana ada, di mana-mana pasti dibawa dong. Dan itu pasti dibawa, mau kemana pun dibawa. Ya kan? Nah, disitulah saya ingin perjuangan seorang ibu. Karena apa? Saya sebelum lahir, ketika ada di rahim itu, saya adalah orang yang pertama kali bikin susah orang tua. Kenapa? Satu, ketika orang tua saya ngidam, ya, itu sudah bikin repot anak. Betul nggak, Bu? Ya. Karena apa? Ketika seorang ibu hamil, maka dia akan mengalami, ada yang mengalami yang namanya ngidam. Itu bikin susah, nggak, Bu? Iya. Karena saya juga pernah ngalamin, ya, istri saya itu hamil, Bu. Ya, begitu hamil ngidam. Nah, sempat waktu ngidam itu 4 hari 4 malam saya nggak pulang. Kenapa? Karena ngidam. Istri saya itu minta mau makan sate. Mau sate? Iya, 4 hari 4 malam saya nggak pulang. Itu cuma nyaris tukang sate. Sate apa? Ayam? Sapi? Mau sate apa aja yang penting sate. Tapi tukang satenya yang didorong. Banyak itu tadi. Iya, di mana-mana kayaknya gampang kan jadi tukang sate didorong. Kagak ada tukang sate yang Di didorong. pasar banyak. Yang ada gerobaknya. Tuh kan? Bener. Kok tukang satenya didorong? Itu tukang sate yang didorong. Nggak ada, Ibu. Yang ada gerobaknya. 4 hari 4 malam. Iya. Orang kadang-kadang datang tuh. Istrinya lagi hamil. Istrinya lagi hamil. Iya, itu kalau lagi hamil. Oh, saya mau tanya nih. Iya. Tadi dia kan ngaku suami setia ya, Hmm. sudah melindungi istrinya. Iya. Istrinya hamil. Saya mau tanya, orang hamil yang besar apanya? Ya perutnya. Loh, tahu ibu-ibu juga orang hamil yang besar perutnya. Ih, ini lagi. Ini. Yang orang hamil itu yang besar itu perutnya. Salah. Kok bisa salah? Tuh, ini berarti suaminya nggak perhatian istri. Loh, kok bisa? Iya, kayak saya tuh baru saya perhatian ke istri. Dari mana? Orang hamil yang besar celana dalamnya. Dia lahir, ya perutnya kempes, Iya. celana dalamnya banyak. Ya kempes. Sini. Ya. Kenapa seperti itu, Bu? Karena saya melihat gitu kan, perjuangan seorang ibu itu luar biasa. 9 bulan 10 hari dia mengandung, ya kan? Itu saya sebagai seorang anak baru di rahim aja udah bikin susah. Kedua, sayalah yang pertama kali membuat orang tua, terkhusus ibu saya, berdarah. Karena apa? Ketika dilahirkan itu pasti mengeluarkan darah antara hidup dengan mati. Betul kan, Bu? Makanya di situ saya lihat bagaimana perjuangan seorang ibu, ya. Dia melahirkan, dia memberikan kasih sayang, cinta hanya untuk anaknya. Dia tidak pernah kenal lelah. Dia lapar, ya, tidak ngantuk, dia tidak dirasakan oleh seorang ibu. Jadi saya bilang buat adik-adik saya di sini, jangan pernah menyia-nyiakan seorang ibu. Karena apa? Adanya kita, saya bisa seperti ini
ini karena seorang ibu dan juga seorang perjuangan seorang ayah. Karena nggak mungkin saya bisa hadir di sini, bisa berdiri di sini, punya nama besar itu karena saya hebat tidak, tapi karena seorang ibu. Tapi insya Allah hari ini walaupun ibu saya sudah dipanggil, ayah saya sudah dipanggil, tapi tetap kedua orang tua saya ada selalu di dalam hati saya. Dan alhamdulillah saya bisa ketemu lagi dengan ibu-ibu di sini. Dan alhamdulillah juga ini pun bagian daripada orang tua saya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang ada di sini ya. Ibu-ibu yang ada di sini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sebenar-benarnya. Iya. Karena apa yang namanya ibu tuh, bu luar biasa. Dulu waktu saya kecil ya, ibu saya itu selalu ketika saya mau tidur pasti dinyanyiin biar bisa tidur. Kalau bahasa orang Betawi mah diindung-indung. Saya masih ingat lagunya dulu. Ibu bisa main qasidah? Indung-indung bisa? Bisa Dong. Bisa, ayo kita mainin ya. Ini nanyanya yang ini udah dewasa, yang ini kan baru. Oh ini masih SMA. Iya. Jadi ini senior sini. Indung-indung Gak usah nyanyi. Indung-indung. Segitu. Ya. Ayo Bu. Ibu masih ingat lagu indung-indung? Dung indung kepala lindung, hujan putih di sini mendung. Siapa pakai kerudung, mata melihat hati kesandung. La haula wala quwata, mata melihat seperti duka. Kaya kaya upaya melayani Tuhan yang Maha Esa. Hebat ibu. Ibu masih ingat ya? Dulu kan anak kecil di situ. Ya. Dan itu setiap sore, setiap mau tidur orang tua saya pasti nyanyi. Dan sampai sekarang saya masih ingat karena dari setiap saya itu ada makna di balik itu. Ya. Bu, kalau orang Jawa itu enak. Ya, ketika anak anak mau tidur dinyanyiin. Tidur orang Sunda. Tidur saya orang Betawi nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Lagunya Bu dinyanyiin. Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok bangun lagi. Ya. Tapi namanya orang tua itu luar biasa. Ya, perjuangan orang tua, makanya saya selalu menjadikan pahlawan itu adalah ibu dan ayah saya. Masya Allah. Ya, jadi memang benar. Jadi dulu di Rasulullah juga ada sahabat yang pernah bertanya ke Rasulullah gitu ya. Kalau memang ada yang harus saya muliakan, siapa sih yang harus saya muliakan? Rasulullah menjawab ibu. Nah, tanya lagi nih sahabat, ada lagi yang lain? Rasulullah masih jawab ibu, gitu. Ada lagi ya Rasulullah, ibu. Dan ada lagi ya Rasulullah, baru ayah, gitu ya. Jadi ibu itu diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW, betapa mulianya seorang ibu, gitu ya. Makanya juga kenapa telapak surga ada di telapak kaki ibu, gitu ya. Karena memang Allah sungguh memuliakan seorang ibu, ya. Bahkan ibu itu menjadi salah satu kunci kesuksesan untuk anaknya, kan gitu ya. Nah, Bang Aziz, sekarang tadi Bang Aziz kan cerita kalau ibu sudah nggak ada, gitu ya. Dan dengar-dengar tuh Bang Aziz kan sekarang lagi punya pesantren tuh. Iya, Kan, pondok pesantren. Nah, pondok pesantrennya itu di mana, Bang? Alhamdulillah pondok pesantrennya itu ada di daerah Bogor. Oh, dari Bogor. Daerah Luliang. Dan alhamdulillah sudah berjalan selama 17 tahun. 17 tahun ya. Ya. Dan
itu sekarang santrinya itu kurang lebih ada 100 lah. 100. 100. Masya Allah, gratis bang. Insya Allah santri dan santriwatinya itu nggak ada yang bayaran. Oh nggak ada yang bayaran, subhanallah. Yang bayaran ibu bapaknya. Insya Allah gratis. Yang penting sekarang itu anak-anak generasi kita itu mau di pondok. Oke. Karena jujur ya Bu, selama 17 tahun saya belajar, ya sekarang itu generasinya sudah beda. Jadi anak-anak itu sudah lebih banyak jarang yang mau ada di pondok pesantren. Iya. Padahal kita tahu ya, jujur saya ini alhamdulillah dari keluarga besar saya itu saya 9 bersaudara. Oh keluarga besar dong ya? Ya, dan yang hidup itu tinggal 7. Oh 7. Ya, dari 7 bersaudara alhamdulillah saya satu-satunya yang memang sekolah sampai S1. Wih, tepuk tangan Bu. Gak usah tepuk tangan Bu. Nah kenapa? S1 itu adalah SD. Ya. Yang kita SHMH Ya. sudah hitam sampai kita. Jadi saya sekolah itu cuma sampai SD aja, Mas Adit. Jadi memang orang tua dulu kan anaknya banyak ya. Iya. Tapi ya, udah sekolah SD saya tidak pernah mengalami juga ada di pondok pesantren. Baik. Nah, kenapa saya bikin sebuah pondok pesantren atau pendidikan? Pertama, saya kepengen tidak ada anak yang mengalami hidup seperti saya, tidak mengalami jenjang pendidikan gitu loh. Karena selama 17 tahun saya mendirikan pondok pesantren dan juga sekolah, itu kalau saya memperhatikan gitu kan dari awal sampai sekarang, ternyata generasi kita ini adalah anak-anak yang cerdas. Cuman memang mereka hanya kurang biaya aja. Baik. Nah makanya saya bikin itu biar generasi saya tidak ada yang mengalami seperti saya. Baik. Kedua, ketika Tuhan memberikan saya rezeki, saya juga tidak pernah menyangka. Karena apa Bu? Saya hidup dari dulu itu orang yang tahu diri. Dalam arti tahu diri, saya tahu siapa saya tahu kemampuan saya, dan saya sadar bahwa secara pendidikan saya itu mungkin tidak akan pernah bisa seperti ini, gitu loh. Tapi ada satu ketika orang tua saya bilang, kalau kita ingin menjadi anak yang sukses, ya kan, pertama adalah tuhi kedua orang tuamu. Gitu. Dan alhamdulillah itu saya sampai sekarang. Dan seperjalanan hidup saya Allah berikan saya seperti ini, dan alhamdulillah mungkin ini adalah ridhonya kedua orang tua saya sampai seperti ini. Nah, makanya begitu Allah kasih saya rezeki, saya punya cita-cita, saya bikin pondok pesantren ini, saya hadiahkan untuk kedua orang tua saya. Masya Allah. Karena apa? Segunung emas pun saya tidak akan pernah bisa membalas perjuangan kedua orang tua saya, gitu loh. Makanya saya bilang sama diri saya sendiri, saya niatkan bahwa pondok ini adalah untuk orang tua saya. Karena prinsip saya ingin kedua orang tua saya itu tersenyum di dalam kuburnya. Masya Allah ya. Jadi itu tadi bagaimana Bang Ajis mewujudkan salah satu bertawasul kepada amal ya. Bagaimana kita beramal itu kita juga boleh untuk berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Makanya pada saat kita beramal kita niatkan untuk orang tua gitu ya, amal jariahnya ngalir tuh ke orang tua gitu ya. Jadi aset yang paling berharga untuk kita orang tua ini ya, selain ilmu, selain amal jariah, dan juga anak yang soleh ya. Anak yang soleh itu anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nanti kalau kita udah di dalam kubur Bu, yang kita nantikan tuh doanya dari anak-anak kita gitu ya. Jadi memang akhirnya kenapa harus pendidikan kan gitu ya, supaya mereka tahu gitu bahwa mereka punya
satu tugas mulia ya. Walaupun nanti orang tua mungkin sudah tidak bersama anak-anaknya lagi, tapi kita tetap menjadi anak, nggak ada mantan anak gitu ya. Jadi kalau kita sekarang sebagai anak ingin memberikan suatu hadiah yang luar biasa kepada orang tua kita, ya salah satunya dengan amal jariah ya, dengan amal yang diniatkan untuk kedua orang tua.